Halo semua, di sini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu ekspedisi muatan kapal laut atau yang sering dikenal sebagai EMKL. Sebelum kami menjelaskan kepada kalian apa itu EMKL, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang multimoda dan freight forwarding. Yang pertama, multimoda. Menurut Konvensi Internasional Multimoda Transport of Goods Pasal 1 Ayat 2, angkutan multimoda intinya adalah cara mengangkut barang dengan mengenakan sedikitnya dua moda angkutan yang berbeda berdasarkan satu dokumen perjanjian angkutan multimoda. Barang diangkut dari suatu tempat atau negara ke suatu tempat atau negara lain di mana barang akan diserahkan. Pada angkutan multimoda, barang yang diangkut resiko yang timbul dialihkan ke pelaksana angkutan multimoda. Selanjutnya, usaha jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding. Freight forwarding adalah kegiatan usaha yang ditunjukkan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi laut maupun udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan pelaksanaan dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerimanya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu EMKL. EMKL adalah singkatan dari ekspedisi muatan kapal laut, di mana di dalamnya terdapat perusahaan-perusahaan jasa ekspedisi yang rata-rata memiliki banyak sekali pengalaman di bidang jasa logistik. Secara umum, ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik, di mana perusahaan tersebut sudah mengantongi legalitas dari pemerintah sehingga diizinkan untuk melayani pengiriman barang besar atau berat, menggunakan kapal laut tentunya. Ekspedisi muatan kapal laut ini juga bisa disebut dengan kargo laut. Ekspedisi muatan kapal laut merupakan pilihan utama masyarakat Indonesia, terutama para distributor yang sering mengirim barang dalam jumlah besar. Pertimbangannya yaitu karena dengan menggunakan kargo laut, maka dari segi biaya dapat sangat tekan. Dengan demikian, selain kebebasan mengirim dalam jumlah dan dimensi tak terbatas, biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah. Nah, selanjutnya, kenapa sih biaya EMKL itu lebih murah? Jadi, secara detail, biaya EMKL itu dapat kita lihat dari perhitungan harga yang digunakan, yaitu berdasarkan total berat dalam kilogram maupun berat publikasi, yang dibagi 4.000 untuk biaya pengiriman. Nah, perhitungan hasilnya itu jauh lebih kecil dibanding rumus biaya untuk kargo udara. Dan dengan demikian, ada beberapa perusahaan jasa ekspedisi kapal laut yang memberlakukan berat minimal barang. Jadi, berat minimal barang yang dikirimkan itu harus 100 kilo ke atas. Nah, terutama ini untuk EMKL di Jakarta. Tapi, ketentuan ini bisa saja berubah sesuai kota tujuan. Nah, sebelumnya dikatakan pengiriman via laut lebih bebas. Bebas yang dimaksud di sini bukan berarti pengirim bebas mengirimkan barang ilegal yang dapat diantar jemput di pelabuhan. Tetapi, bebas dalam hal ini berarti ekspedisi laut dapat menerima barang yang biasanya sulit dikirimkan melalui kargo darat atau via trekking maupun kargo udara. Contohnya, seperti pengiriman produk elektronik ukuran besar dengan kondisi baterai aktif, produk berbahaya dan mudah meledak, parfum, hingga cairan kimia yang mudah terbakar. Nah, selanjutnya, apa saja sih jenis kapal yang digunakan di ekspedisi muatan kapal laut? Sama seperti kargo darat yang menggunakan beragam alat transportasi, kargo laut juga menawarkan beberapa pilihan armada kapal sebagai media pengangkut kargo. Yang pertama itu ada ekspedisi laut kapal pelni. Nah, apa sih kapal pelni itu? Kapal pelni itu adalah maskapai pelayaran nasional Indonesia
PELNI itu singkatan dari Pelayaran Nasional Indonesia. Nah, kapal-kapal PELNI ini memiliki rute tetap yang menyinggahi 91 pelabuhan di Indonesia. Yang kedua adalah ekspedisi laut kapal cepat atau RoRo. Kok bisa sih disebut kapal RoRo? Nah, RoRo itu kepanjangan dari roll on dan roll off. Apa sih kapal RoRo? Nah, kapal RoRo adalah kapal yang bisa memuat kendaraan yang berjalan masuk ke dalam kapal dengan penggeraknya sendiri dan bisa keluar dengan sendirinya juga. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ekspedisi laut kapal barang atau kargo. Kapal barang atau kapal kargo adalah segala jenis kapal yang membawa barang-barang dan muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Ribuan kapal jenis ini menyusuri lautan dan samudra dunia setiap tahunnya, memuat barang-barang perdagangan internasional. Nah, yang keempat adalah ekspedisi peti kemas atau kontainer. Container ship atau kapal peti kemas, biasa disebut juga cellular ship, adalah kapal yang dibangun khusus mengangkut kontainer atau peti kemas ukuran standar. Penempatan peti kemas bersifat seluler dengan bingkai yang vertikal. Sedangkan berdasarkan rute yang digunakan, ekspedisi muatan kapal laut terbagi menjadi dua, yaitu kapal tramper dan kapal linier. Apa sih itu? Kapal tramper adalah kapal yang memiliki jadwal, biaya, dan tujuan berubah-ubah. Kapal linier adalah kapal yang memiliki jadwal, biaya, dan tujuannya yang tetap. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari beberapa kegiatan aktivitas EMKL. Berikut adalah barang-barang yang bisa dikirim via kargo laut, seperti yang pertama, pengiriman barang pindahan rumah antar pulau. Kedua, kiriman barang dengan ekspedisi kapal laut. Yang ketiga, pengiriman mobil antar pulau. Yang keempat, pengiriman motor antar pulau. Dan yang kelima, import dan ekspor barang. Nah, apa saja sih kendala yang ada di ekspedisi muatan kapal laut? Yang pertama itu adalah cuaca. Proses pengiriman barang menggunakan EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut memang sangat beresiko, terutama saat cuaca tidak mendukung dan air pasang sedang naik. Maka dari itu, muatan yang terdapat di kapal harus diatur sedemikian rapinya dan tidak overload. Serta barang-barang atau kontainer yang ada di dalamnya harus ditata dengan rapi dan dalam keadaan safety. Jika keadaan cuaca tidak memungkinkan, pastinya pengiriman menggunakan ekspedisi muatan kapal laut juga akan terhambat. Yang kedua adalah peralatan penunjang aktivitas pelabuhan. Nah, peralatannya itu pastinya harus sesuai dengan standar operasional. Dan pastinya semua peralatan harus bersifat safety. Nah, yang ketiga itu adalah sumber daya manusia atau SDM. SDM di seluruh operasional pelabuhan untuk ekspedisi muatan kapal laut harus memiliki pengalaman yang standar, sehingga meminimalisir adanya kesalahan dari segi manapun. Alur prosedur eksportir. Yang pertama, eksportir dan importir mengadakan negosiasi. Lalu, apabila terjadi kesepakatan, dibuatlah kontrak dagang atau sell kontrak. Yang kedua, importir mengajukan permohonan pembukaan letter of credit atau LC kepada opening bank di luar negeri. Yang ketiga, opening bank meneruskan LC kepada eksportir melalui koresponden bank atau receiving bank di Indonesia. Yang keempat, koresponden atau receiving bank meneruskan pemberitahuan LC kepada eksportir. Yang kelima, eksportir melakukan produksi dan penyiapan barang ekspor. Yang keenam, eksportir menghubungi maskapai pelayaran atau penerbangan
untuk pelaksanaan pengiriman barang. Yang ketujuh, apabila sudah siap ekspor dan ada kepastian jadwal pengapalan, eksportir mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB di Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau port of loading. Pihak Bea dan Cukai akan memfiat muat PEB untuk pemuatan ke atas kapal. Yang kedelapan, kegiatan pemuatan barang ke kapal. Apabila diwajibkan oleh importir, barang ekspor harus disertai dengan SKA atau surat keterangan asal. Maka eksportir mengurus dokumen kepada instansi penerbit SKA dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti fotokopi PEB yang telah difiat muat, Bea dan Cukai, dan fotokopi Bill of Loading atau BL. Yang kesembilan, eksportir melakukan negosiasi LC kepada koresponden atau receiving bank dengan membawa BL negotiable, PEB yang difiat muat, Bea dan Cukai, serta dokumen-dokumen lain yang disertai dalam LC. Yang ke-10, koresponden atau receiving bank mengirim dokumen-dokumen tersebut pada poin ke-8 dan melakukan penagihan LC kepada opening bank di luar negeri. Yang ke-11, opening bank menyerahkan dokumen tersebut pada poin ke-8 kepada importir untuk keperluan pengurusan pengeluaran barang dari pelabuhan serta penyelesaian kewajiban atau tagihan oleh importir. Yang terakhir, importir melaksanakan pengeluaran barang dari pelabuhan. Baik, sekian saja penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kami jelaskan bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih.